Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang uji menggunakan Chi-square, dan perlu kita ketahui bahwa penggunaan Chi-square atau Chi-square ini adalah yang umum sering digunakan mahasiswa dalam membuat penelitian, terutama dalam melakukan analisis ya, terhadap data penelitian. Adapun data penelitian yang harus dikumpul, kemudian dianalisis, kemudian kita masukkan dalam SPSS. Setelah itu baru kita olah ya. Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan Chi-square atau Chi-square ini dalam menganalisis data ya, terutama bisa data primer dan data sekunder. Tapi kali ini kita akan membahas tentang analisis yang menggunakan Chi-square untuk data primer. Uji Chi-square atau untuk hipotesis komparatif kategorik tidak berpasangan dengan tabel 2x2. Tentu kita akan melihat bahwa data yang kita dapatkan kemudian nanti akan kita uji hipotesisnya, yaitu uji komparatif. Kita ambil contoh kasus, ini adalah sebuah kasus ya. Misalnya kita ingin mengetahui hubungan pengetahuan dengan merokok ya. Dengan rumusan pertanyaan penelitian adalah apakah ada hubungan pengetahuan dengan merokok di wilayah kerja Puskesmas X. Nah, jadi kita ingin melihat keterkaitan atau hubungan antara pengetahuan dengan merokok. Ya. Dari kasus ini tentu kita akan melihat bahwa ada langkah-langkah yang harus kita tempuh ya sebelum kita menggunakan uji Chi-square ini. Ya. Yang pertama yang harus kita tempuh adalah menentukan variabel yang dihubungkan adalah perilaku, dalam hal ini harus bersifat datanya kategorik. Ya. Kemudian dengan merokok juga harus bersifat kategorik. Kemudian yang kedua, menentukan jenis hipotesis harus komparatif, yaitu harus ada yang dibandingkan antara satu yang merokok dan tidak merokok, jadi komparatif membandingkan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan masalah dengan skala variabel kategorik, variabelnya juga harus kategorik. Kemudian menentukan tidak berpasangan, tentu berbeda ya. Menentukan jenis tabel, yaitu tabel baris dikali dengan kolom ya. Kemudian kesimpulannya adalah jika tabel soal ini ya, adalah 2x2, maka uji yang digunakan adalah uji Chi-square ya. Tapi bila memenuhi syarat, tapi jika tidak memenuhi syarat, maka kita harus menggunakan uji alternatif lain tentunya yang tidak ada dalam syarat-syarat yang ditentukan dalam Chi-square, yaitu menggunakan uji Fisher. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan uji square ya, berdasarkan SPSS tentunya. Yang pertama adalah kita buka file Chi-square ya. Kemudian dari tabel Chi-square itu kemudian kita lihat pada bagian view, ada variable view, ada data view ya. Jadi kita lihat view-nya, kemudian baru kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tab. Kemudian masukkan variabel perilaku, yaitu salah satu diantaranya adalah pengetahuan, sikap, dan praktik ke dalam row, karena bertindak sebagai variabel bebasnya. Ya. Jadi dalam perilaku itu ada pengetahuan, sikap, dan praktik. Kemudian masukkan variabel merokok ke dalam columns. Dan ini contohnya adalah yang pertama kita pilih tadi, data view-nya, kemudian kita klik, analyze, kemudian kita masukkan datanya seperti ini. Nah, setelah kita masukkan di sini pengetahuan, di sini
merokok. Kemudian kita klik chi-square berdasarkan pada statistik tadi. Yang kita klik adalah chi-square-nya. Kemudian untuk mengetahui OR-nya, kita boleh klik yang risk ini, ya. Jadi chi-square-nya kita klik ini, dan risk-nya kita checklist atau centang untuk mengetahui risk-nya atau OR-nya nanti. Kemudian dari sel ini yang kita lihat adalah pada sel observe dan expert, ya. Kemudian ini kita centang sini. Kemudian hasilnya seperti ini, ya. Jadi dari hasil cross tabulation-nya adalah pengetahuan yang baik, dan tidak merokok, perokok. Kemudian hasilnya ini, kemudian tidak baik, kemudian di tabelnya seperti ini. Jadi pengetahuan baik yang tidak merokok sebanyak 31 orang, kemudian pengetahuan baik yang merokok adalah 111 orang, kemudian pengetahuannya tidak baik yang merokok sebanyak 7 orang, kemudian pengetahuan tidak baik yang merokok sebanyak 69. Jadi total respondennya adalah sebanyak 218 orang. Kemudian untuk melihat p-value-nya, kita lihat pada person chi-square, ya. Memang ada dua pandangan, ada yang menilai unity correction tapi berdasarkan teori, tentu kita menggunakan person chi-square ini, ya. Sementara ini belum ada teori yang harus menggunakan continuity correction, ya. Jadi yang digunakan berdasarkan teori yang ada, kita gunakan person chi-square, ya. Kemudian untuk mengetahui risknya tadi, karena ini berkaitan dengan confidence intervalnya, kita gunakan v-value-nya adalah 2,75, kemudian lower-nya adalah 1,149, dan upper-nya adalah 6,594. Kemudian hasil interpretasi, hasil tabel pertama menggambarkan deskripsi masing-masing sel untuk nilai observasi dan expert. Nilai observed untuk masing-masing sel ABC dan D masing-masing adalah 31, 111, 7, dan 69, ya. Sedangkan nilai expected-nya masing-masing adalah 24,8, 117,2, 13,2, dan 62,8. Tabel 2x2 layak untuk diuji dengan chi-square karena tidak ada nilai expected-nya yang kurang dari 5, rata-rata di atas 5, ya. Maka kita bisa gunakan chi-square, ya. Tabel kedua menunjukkan hasil chi-square. Nilai yang dipakai adalah nilai person, ya. Tadi sudah kita lihat bahwa yang kita pakai adalah nilai person-nya, ya. Bukan continuity correction, meskipun ada juga yang menggunakan continuity correction, ya. Nilai signifikansinya adalah 0,019, ya. Artinya terdapat hubungan antara pengetahuan dan merokok karena di bawah 0,05, ya. Bila interpretasi dari nilai P ini, bila tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perokok, faktor peluangnya saja menerangkan bahwa 0,19 hasil yang diperoleh karena faktor peluang kurang dari 5%, maka hasil tersebut bermakna, ya, karena tadi nilainya adalah di bawah 5%, ya, atau 0,05. Untuk melaporkan hasil dalam menyajikan hasil analisis di chi-square ini, ya, hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel silang, baris, dan kolom, yaitu di mana suatu tabel yang lengkap terdiri atas jumlah, persentase untuk setiap sel, serta nilai P. Apabila desain penelitian kohort, persentase total disajikan ke dalam baris ini, contohnya, yaitu di mana nilai berdasarkan hitungan tadi,
yaitu pengetahuan baik, N-nya adalah 31 atau 81,6%. Yang tidak merokok, pengetahuan baik, tidak merokok adalah 31 orang atau 81,6%. Kemudian pengetahuan baik yang merokok adalah 111 orang dengan persentase 61,7%. Total yang pengetahuan baik adalah sebanyak 142 atau 65,1%. Kemudian pengetahuan tidak baik yang tidak merokok adalah sebanyak 7 orang atau 18,4%. Sementara pengetahuan tidak baik yang merokok adalah 69 atau 38,3%. Dan total 76%. Jadi jumlah yang tidak merokok ini adalah 38 orang, kemudian yang merokok itu sebanyak 180 orang. Nah, sehingga diketahui bahwa jumlah V-value-nya atau nilai V ini adalah 0,19 ini seharusnya ya. Dengan OR-nya adalah 2,753. Artinya orang yang berpengetahuan kurang itu berpotensi untuk merokok sebanyak 2,753 kali dibanding orang yang tidak pengetahuannya kurang. Jadi ada hubungan antara pengetahuan dengan tidak merokok. Jadi kalau dia memiliki pengetahuan baik, maka dia akan tidak merokok. Kemudian dari informasi ini kita ketahui bahwa orang yang pengetahuannya kurang akan 2,753 kali akan merokok. Sekarang kita lanjutkan dalam cara melakukan prakteknya. Sekarang kita praktekkan dalam penerapan penggunaan SPSS ini untuk melakukan uji chi-square. Yang pertama langkahnya adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Cross-Tab, kita klik. Kemudian variabel pengetahuan, kita klik masukkan ke row, kemudian perokok kita klik, kemudian kita lihat statistiknya. Nah, di statistik ini yang kita centang adalah chi-square, kemudian race-nya juga kita klik. Kemudian setelah kita klik continue. Kemudian kita lihat pada selnya, kemudian kita klik expected, kemudian kita klik row, dan kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Hasilnya dapat kita lihat, yaitu di mana pengetahuan baik tadi 31 orang atau 21,8%. Kemudian totalnya 31 orang 111 769 totalnya ini. Kemudian kita lihat pada person chi-square-nya adalah 19 0,019. Nah, demikian untuk melakukan penghitungan menggunakan SPSS. Semoga materi ini dapat mudah dipahami dan dapat dilakukan kembali. Terima kasih atas perhatiannya.